Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang identitas nasional atau bahasa kerennya national identity. Saya memasang supporter Indonesia karena mereka merasa bangga dengan uh, Indonesia, jadi tim Indonesia, walaupun di kancah persepak bolaan internasional kita masih kalah dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara itu seperti Thailand, Malaysia, tetapi ya kita harus tetap bangga dengan uh, tim persepak bolaan Indonesia itu sendiri. Nah, itu termasuk identitas nasional. Jadi bangga terhadap prestasi yang sudah diraih gitu. Kemudian bangga terhadap tim Indonesianya sendiri. Lanjutkan bahwa pada tahun 1913 ada Indiske Social Democratic Vereniging mengejawantahkan nasionalisme politik radikal dan berorientasi Marxis. Kemudian tahun 1911 ada kaum entrepreneur Islam yang bersifat ekstrovert dan politis. Ada Indiste Party, subkultur campuran Indo-Belanda, Indo-Chinese, Indo-Arab, dan Indonesia asli. Kemudian ada Jong Ambon, Jong Sumatera, dan Jong Cilebes. Muhammadiyah pada tahun 1912, subkultur Islam modernis yang bersifat introvert dan sosial. Muncul organisasi lagi di tahun 1908 di Budi Utomo. Ini sebelum ini ya, pertama kali organisasi di Indonesia sebelum Muhammadiyah, Industri dan Syarikat Dagang Islam. Ada Trikoro Darmo sebagai embrio Zong Java dan Indonesia Muda berbasis subkultur Jawa. NU muncul pada tahun 1926, Nahdlatul Ulama, subkultur santri dan ulama. Nah, semua organisasi ini yang kemunculannya di saat Indonesia sedang berjuang untuk memerdekakan negaranya, bangsa Indonesia sedang berjuang untuk lepas dari tangan penjajah pada tahun-tahun ini, organisasi itu mulai tumbuh, mulai dibentuk. Dari beberapa organisasi ini kita bisa melihat atau simpulkan apapun subkulturnya, mereka merasa bernusa satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu Indonesia. Nah, ini yang dinamakan identitas nasional. Berbagai latar belakang, baik itu budaya, motif, tujuan, kemudian orientasinya dari beberapa organisasi ini yang tujuannya satu, yaitu mereka adalah beridentitas nasional atau Indonesia. Mereka berbahasa satu, berbangsa satu, dan bernusa satu. Nah, pengertian identitas nasional, identitas atau identity itu ciri-ciri tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Kita bisa lihat bahwa bangsa Indonesia walaupun sama-sama Melayu dengan Malaysia, tetapi kita punya identitas sendiri. Kita punya identitas karakteristik bangsa Indonesia yang berbeda dengan Malaysia. Walaupun sukunya sama, ada suku Melayu. Di sana juga bahasa Melayunya mirip dengan bahasa Indonesia, tetapi ada karakteristik tersendiri di bangsa kita. Kita bisa lihat itu. Nasional, sifat khas kelompok masyarakat atau negara yang memiliki ciri-ciri kesamaan, fisik, budaya, agama, bahasa atau non-fisik, keinginan, cita-cita, dan tujuan. Nah, secara ciri-ciri sama, tetapi secara latar belakang budaya dan
suku itu berbeda. Makanya dinasionalkan atau diindonesiakan itu adalah biar kita sama. Dari banyaknya suku, banyaknya ras, perbedaan agama dan sebagainya, itu disatukan secara nasional di Indonesia. Jadi sebagai bangsa Indonesia ya harus menghargai satu sama lain di tengah perbedaan yang ada di negara Indonesia. Karena cita-citanya sama, tujuannya sama. Oleh karena itu, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa atau nation. Dengan ciri-ciri khas dan dengan yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Menurut Kunto Wibisono tahun 2005. Makanya bangsa Indonesia ini bangsa yang cukup unik. Kalau kita lihat di setiap daerah itu ada baju khas gitu, pakaian adat, itu bangsa lain iri melihat bangsa Indonesia dengan keanekaragaman atau sangat variatifnya pakaian adat yang dikenakan oleh masyarakat di Indonesia. Dari Aceh sampai Papua itu berapa ratus pakaian adat yang dipakai atau yang dikenal di Indonesia itu. Di Jawa misalnya ada banyak, di setiap daerah juga ada yang memiliki perbedaan. Nah, identitas nasional Indonesia. Jadi Indonesia itu bersifat pluralistik baik menyangkut sosiokultural atau religiusitas. Bangsa yang plural. Baik itu dari agamanya, baik itu dari segi budayanya, baik itu dari segi sukunya. Itu di Indonesia. Sosiokulturalnya juga berbeda-beda. Masyarakat di Jawa Timur dengan di Jawa Tengah sosiokulturalnya juga beda. Atau religiusitas itu juga berbeda. Makanya di Indonesia ini ya sangat, kalau kita lihat ya menurut saya sangat aman. Perbedaan agama tidak membuat mereka berselisih atau bertentangan, tetapi malah berdampingan. Agama Kristen dengan Islam misalnya, atau Katolik dengan Islam, itu saling berdampingan. Kalau di Islam misalnya ada hajat apa, itu ya orang yang tidak seagama dengan mereka dibawain atau diantar makanan. Itu sangat indah sekali ketika dilihat, sangat harmoni. Identitas fundamental atau idealnya ada Pancasila. Yang dipegang adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang paling penting, yang dibuat atau ditanamkan oleh pendiri bangsa dahulu adalah itu, Pancasila dan Bhinneka Tunggal. Itu tidak dapat diganggu-gugat. Apalagi sekarang ada ormas-ormas yang ingin merubah ideologi bangsa atau ingin merubah Pancasila, bahwa Pancasila itu termasuk produk bukan Islam dan sebagainya. Itu mereka tidak tahu sejarah, bahwa pendiri bangsa negara ini ketika memperjuangkan Pancasila itu luar biasa. Identitas instrumental, ada alat untuk menciptakan Indonesia yang dicita-citakan. Itu seperti UUD 45, lambang negara, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan. Identitas religiusitas Indonesia pluralistik dalam agama dan kepercayaan. Ada berapa agama di Indonesia ini? Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, 6 agama yang diakui di Indonesia. Identitas sosiokultural Indonesia pluralistik dalam suku dan budaya. Banyak suku dan budaya. Perbedaan budaya, apalagi ada budaya
kejawen, kalau kita di Jawa ada budaya Kalimantan, Sumatera, itu sangat beraneka ragam. Nah, makanya kenapa di Islam misalnya ada budaya-budaya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan agama. Nah, itu sebenarnya bisa dipisahkan pembahasan itu karena tidak ada patokan atau batasan khusus mengenai itu. Setiap orang punya interpretasi yang berbeda-beda. Ada yang masih mengangkat budaya itu tetapi bertentangan dengan agama Islam gitu, ada, tetapi mereka masih berkeyakinan bahwa budaya ini tetap dilestarikan. Kalau di Banten itu ada namanya suku Baduy, mereka tidak beragama, agamanya yaitu menjaga alam misalnya. Ibadahnya adalah menjaga alam, tidak merusak, tidak mencemari dan sebagainya. Itu ya kita hargai sebagai bangsa Indonesia yang sangat plural ini, bahwa kita tidak boleh atau tidak harus menghukumi dia kafir atau musyrik dan sebagainya, karena bangsa yang plural harus semua harus dihormati. Makanya budaya di Jawa sebenarnya contohnya itu banyak yang bertentangan dengan agama Islam, banyak. Tetapi apa kita harus mengutuk atau menghilangkan budaya itu? Kan tidak. Nah, setiap orang punya kepercayaan sendiri-sendiri. Kalau kita tidak mau melaksanakan atau tidak mau melakukan atau mempercayai budaya itu, ya monggo silakan. Yang jelas itu pembahasan yang cukup kompleks, rumit antara budaya dan agama. Dan banyak juga budaya yang sangat sesuai dengan agama Islam. Misalnya wayang dulu ceritanya tentang wayang dulu cerita tentang dewa-dewa misalnya. Tetapi digubah oleh Sunan Kalijogo, oleh dalang-dalang sekarang, itu ya disisipi. Tentang ada keislaman, nilai-nilai keislaman, ada informasi atau pengetahuan tentang Islam dan sebagainya. Kemudian identitas alamiah. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi tidak ada dunia yang memiliki pulau dengan jumlah sebegitu banyaknya, yaitu 17.000 pulau, itu tidak ada di negara dunia kecuali Indonesia. Nah, faktor-faktor pembentuk identitas nasional ada primordialisme. Jadi primordialisme itu pandangan atau paham yang memegang teguh hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Ini yang menjadi karakteristik dari individu-individu Indonesia, masyarakat Indonesia. Jadi ketika dia lahir, ketika dia dibesarkan, itu ada sesuatu atau hal yang melekat pada dirinya, yaitu sebuah tradisi dan kepercayaan yang dibawa sejak kecil. Yang kedua ada keagamaan atau sakralisme. Yang ketiga ada pemimpin bangsa, ada sejarah bangsa dan perkembangan ekonomi. Nah, ini termasuk faktor pembentuk identitas nasional. Udah jelas ya? Nah, indikator identitas nasional. Yang pertama ada pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat. Bisa kita lihat di perilaku masyarakat di Indonesia itu sangat unik, sangat karakteristik, sangat berciri gitu ya. Kemudian yang kedua ada lambang yang menjadi ciri. Lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara yaitu bendera, bahasa, lagu kebangsaan. Ini yang nampak. Yang ketiga ada alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Itu tadi ya, ada
alatnya, misalnya UUD 45, kemudian lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga institusi yang lain, itu termasuk alat perlengkapan. Tujuan yang dicapai suatu bangsa, ini indikator identitas nasional. Ada tujuan, ada alat perlengkapan, ada lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara dan pola perilaku yang nampak. Bisa kita lihat perilaku di masyarakat Indonesia itu sangat bisa dikenali. Nah, ini identitas nasional Indonesia. Bahasanya bahasa Indonesia, ada benderanya merah putih, kemudian lagu kita masih sama, Indonesia Raya, kemudian ada lambang negara gitu, Garuda dan Bhinneka Tunggal Ika, ada Pancasila. Berbeda-beda suku tetapi tetap satu Indonesia. Semboyannya itu Bhinneka Tunggal Ika. Jelas. Jadi paling tidak kalian harus bisa berbahasa Indonesia, harus mengenali bendera Indonesia itu apa, warnanya apa, ciri-cirinya apa, harus hafal lagu kebangsaan, harus tahu lambang negara dan semboyannya. Itu minimal itu kalian harus tahu identitas nasional Indonesia. Nah, ini baru masuk ke Pancasila. Dan apa ya, produk-produk lain atau yang harus kita kenali, misalnya UUD 45 itu seperti apa, konstitusi atau hukum dasarnya dari bangsa ini, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Hafal ya, 5 sila ini. Kemudian ada bentuk negara, NKRI harga mati, Nusantara bersatu, misalnya konsepsi wawasan Nusantara dan kebudayaannya harus diterima dengan baik, dan itu. Unsur-unsur identitas nasional, ada identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Ini yang paling fundamental di kita hidup di Indonesia. Paling fundamental adalah Pancasila. Kalian harus memahami betul atau paling tidak hafal 5 sila yang sudah ada di Indonesia. Ada identitas alamiah, negara, suku, agama, dan lain-lain. Nah, identitas instrumentalnya apa? UUD 45 dan sistem perundangan. Unsur-unsurnya ada 3, identitas fundamental, identitas alamiah, dan identitas instrumental. Nah, unsur penguat identitas nasional ada suku bangsa, ada agama, ada kebudayaan, dan ada bahasa. Ada problemnya di dalam identitas nasional, yaitu pergumulan ideologi-ideologi dunia. Ada kapitalisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, ultranasionalisme. Ini yang terjadi di negara kita saat ini. Jadi kapitalisme juga semakin marak, semakin menjadi-jadi, liberalisme juga mulai muncul lagi gitu kan. Komunisme yang menjadi perbincangan hangat di akhir-akhir ini, apalagi di bulan-bulan kemarin itu. Kemudian ada pluralisme, multikulturalisme. Jadi kadang pluralisme dan multikulturalisme menjadi problem, menjadi konflik juga di antara masyarakat Indonesia. Ada gesekan-gesekan tertentu, orang tidak terima misalnya agamanya dihina, orang tidak terima budaya atau bahasanya dilecehkan, itu akhirnya muncul konflik atau problem. Nah, itu yang harus dihadapi oleh kita, harus dihadapi oleh aparat-aparat negara, misalnya untuk mengawal itu semua, agar ya negara ini tidak ricuh atau tidak bertentangan ya satu sama lain, tidak berkonflik, karena kalau berkonflik itu ya nanti akibatnya adalah ke semua sektor gitu kan.
Ada kesenjangan tradisionalisme, modernisme, dan postmodernisme. Dan yang terakhir ada globalisasi. Ini semua adalah problem identitas nasional yang sudah dihadapi dan akan dihadapi lagi, akan dihadapi lagi oleh masyarakat Indonesia. Makanya kita harus peka, kita harus mengenal jati diri bangsa Indonesia. Jadi kembali lagi falsafah negara itu harus dipegang dengan kuat, mulai dari fundamentalnya, instrumentalnya, dan alamiahnya harus dipegang dengan kuat, dan tahu betul bahwa Indonesia ini negara yang majemuk. Jadi banyak karakteristik dari berbagai suku dan orang-orang di Indonesia yang berbeda dengan kita tinggal di satu daerah dengan di daerah lain. Itu kita harus memahami itu dan peka terhadap yang lain. Nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebangsaan bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Ini yang dimaksud dengan nasionalisme. Dan jiwa ini yang harus kita miliki sejak dini. Sudah diajarkan sejak kecil bahwa kita harus mencintai bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Nasionalisme memuat beberapa prinsip, yaitu kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian, dan prestasi. Nasionalisme merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia. Tanpa nasionalisme, lajur sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Suatu bangsa pun akan hilang tanpa semangat nasionalisme. Makanya ada semboyan hubbul waton minal iman. Jadi mencintai negara itu bagian dari iman. Nasionalisme adalah bagian dari iman. Itu harus dipegang betul. Kita sebagai orang beragama, terutama beragama Islam, itu harus mencintai betul negara Indonesia. Harus nasionalisme, karena itu bagian dari iman. Suatu bangsa akan bertahan dan tetap lestari dengan adanya semangat dan sikap nasionalisme yang tinggi dari masyarakatnya. Nah, ada unsur bentuk nasionalisme, kesatuan sejarah. Jadi sejarah Indonesia ini harus tahu, paling tidak kesatuan nasib, kesatuan budaya, dan kesatuan wilayah, serta kesatuan asas kerohanian. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan untuk identitas nasional kali ini. Jadi semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan langsung, baik itu melalui grup WA atau langsung japri gitu, atau bisa ditanyakan di e-learning misalnya. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan menyimak penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.